Setelah mengatakan itu, Tama memberitahu Yoshua tentang 3 tugasnya, satu persatu. Setelah mendengar ini, Yoshua segera berkata dengan tegas, "Tuan Renza, jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan tugas." Setelah makan malam, Levon dengan rajin mengendarai Rolls-Royce bosnya dan datang menunggu di depan rumah Bibi Ratih. Tama keluar dari villa sendirian, dengan tas olahraga besar di bahunya. Tas itu berisi $2 juta Kanada yang baru saja diuangkannya hari ini. Selain semua bahan untuk kapal kargo, dia baru saja membeli. Ketika Levon melihat Tama, matanya langsung meledak dengan cahaya uang. Dia buru-buru turun dari mobil dan membuka pintu kursi belakang Rolls-Royce untuk Tama terlebih dahulu. Dan ketika Tama datang ke depan, dia berkata dengan wajah hormat, "Tuan Renza, silakan masuk." Tama mengangguk dan hendak melemparkan tas itu ke dalam mobil. Levon buru-buru mengulurkan tangan lebih dulu dan berkata sambil tersenyum, Ayo, aku akan membantumu memasukkan tas." Tama juga tidak menolak, jadi dia memperhatikannya pertama kali memasukkan tas ke kursi di dalam dengan susah payah. Levon dengan santai bertanya, "Pak Renza, tasmu cukup berat, apa isinya?" Tama dengan santai berkata, "Tentu saja, itu penuh dengan uang tunai." Levon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan menghela nafas. "Tuan Renza benar-benar kaya, bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh karakter kecil sepertiku." Tama tertawa, tidak menjawab, membungkuk, dan duduk di dalam mobil. Levon berlari sepanjang jalan kembali ke kursi pengemudi, baru saja masuk, dan menyalakan mobil sambil dengan hormat berkata kepada Tama, "Pak Renza, setelah bos kami mendengar tentangmu, dia juga merasa bahwa kamu adalah orang yang sangat dermawan, sangat layak berteman. Jadi hari ini dia secara khusus menunda hal-hal lain dan secara pribadi menunggumu di kasino, dan berniat untuk mengenalmu." Tama mengangguk lembut dan bertanya, "Apakah bosmu juga berencana bermain 2 pertandingan malam ini?" Levon tersenyum, "Ini tergantung padamu. Jika kamu ingin bermain 2 game dengan bos kita, dia tidak boleh menolak." Tama tertawa, "Oke, mari kita saling mengenal dulu." Levon sekali lagi mengantar Tama ke kasino bawah tanah seperti kemarin. Interior kasino hari ini, lingkungan jauh lebih baik dari kemarin. Sepertinya baru saja dibersihkan. Mereka juga menambahkan beberapa tanaman hijau dan perabotan. Bahkan udara dipenuhi dengan aroma-aroma terapi bermutu tinggi. Para pelayan berjas kemarin telah menghilang, digantikan oleh sekelompok kelinci kasino seksi yang berpakaian indah. Sambil memimpin Tama masuk, Levon memperkenalkan dengan penuh perhatian, "Pak Renza, setelah mendengar beberapa komentar Anda kemarin, kami melakukan renovasi kasino secara menyeluruh, berharap dapat memuaskan Anda." Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini memang lebih baik dari kemarin." Levon tersenyum hangat, menunjuk ke posisi terdalam kasino, dan berkata kepada Tama, "Ada ruang VIP di dalam, bos kami sudah menunggumu di sana. Tolong ikuti aku." Tama mengikuti Levon ke pintu ruang VIP. Levon mengetuk pintu hingga terbuka. Di dalamnya ada sebuah kotak berukuran sekitar 20 hingga 30 meter persegi, dekorasinya cukup canggih. Di tengah meja judi dapat menampung 10 orang, di depan meja duduk seorang pria kulit putih berjanggut, berusia sekitar 40 tahun. Levon berkata kepada Tama sambil tersenyum, "Pak Renza, ini pemilik grup kami, Pak Andre Ricci." Kemudian, dia buru-buru berkata kepada Ricci, "Bos, ini yang saya ceritakan, rekan senegara saya dari Indonesia, Tuan Renza." Andre Ricci berdiri dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Tama dengan paikaka, "Halo, Tuan Renza. Saya Andre Ricci, Anda bisa memanggil saya Andre. Selamat datang di Vancouver. Ada masalah di Vancouver, atau butuh bantuan apapun, kamu bisa langsung menghubungi Levon." Tama tersenyum sedikit dan dengan santai berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya datang ke Vancouver untuk melakukan sesuatu dan memainkan beberapa permainan di sini dengan Anda. Jadi seharusnya tidak ada yang membutuhkanku untuk merepotkanmu."
Omong-omong, Tama mengangkat alisnya dan dengan santai tertawa. Tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke Indonesia di masa depan, Anda dapat menghubungi saya ketika Anda menemukan hal-hal di sana. Dengarkan baik-baik, saya berbicara tentang seluruh Indonesia, tidak hanya terbatas pada kota tertentu. Saya agak mampu di negara ini. Hati Andre Ritchie sedikit kesal setelah mendengar ini. Dia mungkin bisa memahami arti kata-kata Tama. Implikasinya seharusnya dia memiliki beberapa kemampuan di seluruh Indonesia, tidak seperti dirinya, yang hanya memiliki beberapa kekuatan di kota seperti Vancouver. Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkannya. Jadi, dia segera menjadi sedikit marah di dalam hatinya. Menurut karakternya yang brutal, jika seseorang berani berbicara di depan wajahnya atau di hadapan rakyatnya untuk mempermalukan mereka, dia harus terlebih dahulu memasukkan kepalanya ke kepala babi, dan kemudian menggunakan catok untuk mematahkan giginya satu persatu. Namun, berpikir bahwa Tama syarat dengan kekayaan, bahkan jika dia tidak bahagia di hatinya. Dia tidak akan punya masalah dengan uang. Jadi dia tersenyum dan bertanya, "Pak Renza, karena kamu ingin memainkan beberapa game, aku ingin tahu bagaimana tepatnya kamu ingin bermain?" Tama dengan santai tertawa, "Bagaimanapun kamu ingin bermain, bagaimanapun, itu semua adalah permainan." Dia berkata, dia membuka resleting ranselnya dan menuangkan $2 juta Kanada tunai ke meja dan berkata kepada Levon, "Ayo, ubah semua uang ini menjadi chip untukku. Aku akan meninggalkan Kanada besok, jadi mari bersenang-senang malam ini." Levon melihat $2 juta Kanada uang tunai, segera tampak tercengang, dan Andre ke samping, juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Andre baru saja menjadi bos grup Italia ini belum lama ini, kekayaannya tidak banyak. Rolls-Royce yang menjemput Tama ke kasino, itu dari uang yang diperoleh dari perdagangan gadis-gadis muda. Bisnis kasino belum terlalu bagus baru-baru ini, pendapatan tidak stabil, jadi dia belum benar-benar melihat 2 juta uang tunai menumpuk bersama. Sekarang melihat Tama membawa begitu banyak uang, hatinya bagaimana tidak bersemangat? Karena kesepakatan ini tidak mahal, selama Tama bermain di sini, ketika dia pulang, dia bisa mengambil 90% dari ini. Jadi, Andre tiba-tiba bersemangat, suasana hati yang kesal juga sementara ditekan di hatinya. Dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Tuan Renza benar-benar luar biasa. Kalau begitu, aku akan bermain denganmu hari ini." Mengatakan itu, dia berkata kepada Levon, "Cepat dan ganti chipnya, dan undang bandarnya." "Oke bos." Levon sibuk mengumpulkan semua uang tunai Tama, dan kemudian dengan susah payah mengeluarkan tas besar berisi uang. Segera, dia mengatur agar 2 gadis kelinci masuk dengan nampan besar penuh keripik di masing-masing. Kedua gadis kelinci datang ke sisi Tama dan Andre dengan keripik mereka. Gadis kelinci di samping Tama terus menggaruk kepalanya dan berkata kepada Tama dengan suara renyah, "Tuan, ini 2 juta chip Anda, silakan periksa." Tama melambaikan tangannya, "Bukankah itu hanya 1.980.000? Apalagi yang harus diperiksa?" Gadis kelinci berkata dengan panik, "Tuan, Anda tidak boleh salah paham, ini adalah seluruh 2 juta chip, bukan 1.980.000. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa menghitungnya sendiri." Tama tersenyum, dengan mulus mengambil 2 10.000 keripik dan melemparkannya ke gadis kelinci, berkata dengan acuh tak acuh, "Dengar, bukankah sekarang 1.980.000? Gadis kelinci tidak pernah bermimpi bahwa Tama akan begitu mencolok. Seluruh orangnya terkejut dan bahagia, menggenggam 2 keripik di tangannya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, kamu." Gadis kelinci itu tidak percaya sampai sekarang bahwa Tama akan memberinya keripik senilai 20.000 ini. Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.